Oke, kita mulai saja teman-teman. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Gimana teman-teman, masih semangat gak? Masih dong. Masih ya? Masih gak? Kan habis makan tadi harusnya masih semangat ya. Bentar, sebelum kita mulai ini udah gabung semua belum? Anak-anaknya? Udah semua? Ya tadi nggak masuk ada nggak? Yang dari pagi nggak masuk? Dava sakit ya? Nggak tahu. Yang deket sama Dava siapa? Yang di sini ada nggak? Oke. Masnya yang di belakang boleh duduk di depan nggak? Depan ya. Oke. Atau mau pindah sini juga boleh kalau masih kosong. Nggak apa, situ aja ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang pemanasan global. Ada yang udah pernah dengar pemanasan global? Pernah dengar? Nah, apa itu pemanasan global? Peningkatan suhu bumi. Bentar. Oke, siapa tadi yang mau berpendapat pemanasan global apa? Masnya ini tadi coba apa? Pemanasan global itu peningkatan suhu bumi. Peningkatan suhu bumi. Yang lain ada yang setuju? Setuju. Yang enggak setuju? Udah, idem. Sama ya. Nah, tadi benar ya, sudah tepat yang dikatakan sama Mas. Siapa tadi, Dek? Oke. Nah, hari ini kenapa kita belajar pemanasan global itu ada tujuannya ya. Yang pertama, kita mau cari tahu perubahan lingkungannya terjadi di bumi kita ini apa aja. Terus kaitannya perubahan lingkungan itu sama kehidupan makhluk hidup di bumi. Nah, tadi jawabannya sudah betul, pemanasan global adalah kenaikan suhu bumi. Nah, tinggal ditambah dikit lagi, kenaikan suhu bumi rata-rata secara global. Artinya kalau secara global harusnya di seluruh dunia, seluruh bumi mengalami kenaikan suhu. Kalau kenaikan suhu berarti dia tambah panas apa tambah dingin? Panas ya. Oke. Nah, berdasarkan pengamatan gitu ya, fakta yang ada di lapangan, ternyata pemanasan global itu dia bisa menyebabkan perubahan lingkungan. Nah, biar lebih kebayang, di sini ada video. Mungkin kita bisa nyimak video dulu biar gak bosen ya. Di rumah tapi kok panas banget ya? Tapi emang sih udah bukan pemanasan global, bumi sudah memasuki era mendidih global. Kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, era pemanasan global tergantikan dengan era mendidih global atau global warming. Ia percaya dengan riset para ilmuwan yang mengonfirmasi bahwa bulan Juli menjadi bulan terpanas sepanjang sejarah. Menurut Organisasi Meteorologi Dunia dan Program Pengamatan Copernicus Earth di Uni Eropa, kenaikan global ini dipicu oleh pemanfaatan bahan bakar fosil
Total emisi karbon bahan bakar fosil disumbang oleh 4 sumber, yaitu batu bara 15,1 gigaton, minyak bumi 12,1 gigaton, gas alam 7,9 gigaton, dan industri semen 1,5 gigaton. Selain itu, kenaikan suhu juga didorong sama polusi yang ngejebak sinar matahari di dalam atmosfer bumi atau disebut efek rumah kaca. Akibatnya, sebagian besar negara seperti Amerika Utara, Asia, Afrika, dan Eropa mengalami cuaca panas yang ekstrim. Di Korea Selatan, pemerintah naikin level peringatan krisis cuaca panas ekstrim dari waspada menjadi serius. Ini merupakan level gelombang panas tertinggi di Korea. Level serius ini baru pertama kali dikeluarkan dalam 4 tahun terakhir sejak tahun 2019. Nah, level serius itu akan diberlakukan kalau lebih dari 40% wilayah di seluruh negeri suhunya mencapai lebih dari 35 derajat Celcius dalam kurun waktu lebih dari 3 hari. Menurut pantauan WMO, catatan suhu harian terpanas terjadi di Prancis, Yunani, Italia, Spanyol, Aljazair, dan Tunisia. Rekor suhunya berkisar antara 45,2 hingga 49 derajat Celcius. Kondisi ekstrim ini berpotensi nurunin kualitas kesehatan masyarakat juga kerusakan lingkungan. Bahkan di sejumlah negara lagi ngalamin yang namanya kekeringan parah. Seperti Sungai Loire di Prancis yang mengalami kekeringan sampai bagian dasarnya terlihat pada Senin 1 Agustus lalu. Kekeringan dan kekurangan air juga dialami para pengungsi Sudan. Mereka rela antre sampai sejam buat isi beberapa jerigen dengan air di kamp pengungsi Cak. Kondisi kekeringan dan kelaparan juga terjadi di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam 2 bulan terakhir aja udah ada 6 orang yang meninggal dan 7 orang terdampak kekeringan akibat bencana. Hujan nggak turun di Papua Tengah sejak bulan Mei 2023. Temperatur udara pun dingin banget. Ini bikin warga akhirnya gagal panen. Presiden Jokowi juga mengakui pihaknya kesulitan menyalurkan bantuan karena masalah keamanan. Selain medannya yang sulit, pilot pesawat yang membawa bantuan juga nggak turun. Di sisi lain, PBB dan WMO udah mengingatkan semua negara nih untuk segera menangani krisis iklim ini. Terutama negara-negara G20 yang bertanggung jawab atas 80% emisi karbon global. Indonesia tuh jadi salah satu negara yang paling ambisius loh soal target penurunan emisi, sampai 43,2% di tahun 2030. Tapi emang sih masih butuh bekerja cepat dan banyak bantuan dari berbagai pihak supaya capai target itu. Tapi akankah bumi selamat dari krisis ini? Oke, itu tadi videonya. Mungkin teman-teman di sini apa? Peta konsep ya. Nanti formatnya udah ada, kalian tinggal ngisi-ngisi aja. Cuma 1 lembar teman-teman, gampang. Oke? Gampang, boleh banget buka internet, buku bebas. Nah, sekarang boleh teman-teman kumpul per kelompoknya yang tadi dulu. Ayo. Ya. Oh, ini 1 kelompok. 1 lagi. Terus sama ini ya. Ya. Minumnya nanti dulu ya, Dek. Ibu, Apa? mana dibagi? Pindah. Daerah. Oh ya, ini sebentar lagi ya. Nah, kalian daerahnya mau dibaginya milih atau undian? Undian ya, undian. Oke, kalau undian mohon perwakilan 1 orang per kelompok maju ke depan. Milih daerahnya. Coba. Nah. Ya, ambil. Oke. Ini apa? Dia takut Jawa. Apa ini? Yang belum? 1 lagi siapa yang belum? Jawa. Sumatera. Oke. Buat yang udah dapat undian
undiannya, silakan kalian membahas, mendiskusikan sesuai dengan yang dapat di undian. Nah, mungkin petunjuk ngisinya teman-teman. Udah dapat semua kan mind mapnya? Di sini ada 4 warna. Nah, satu warna itu untuk satu masalah. Misalnya kalian di Kalimantan nemu masalah banjir misalnya. Berarti banjir itu nanti penyebabnya apa, solusinya apa. Kayak gitu ya. Berarti nanti di kotak yang kedua yang umum berarti misalnya masalah lainnya apa? Misalnya kenaikan suhu air laut misalnya. Nah itu berarti kalian analisis solusi sama penyebabnya. Bisa dipahami? Saya. Soalnya, oh iya entar. Ini ya. Jadi intinya kalian ngisi aja, ngisi mind mapnya aja. Waktunya 10 menit cukup? Cukup lah ya. Oh ya, jangan lupa di bagian atasnya dikasih nama daerahnya, ditulis nama daerahnya. Oke, kalau karena waktunya sudah habis, jadi kita bahas yang kalian sudah tulis saja. Oke? Mungkin ada yang mau volunteer kelompok, siapa yang mau maju? Belum selesai. Oh ya. 3 menit lagi ya. Sudah? Oke, kalau sudah, mungkin dari kelompok daerah mana dulu yang mau cerita? Oke, mana Jawa? Mana Jawa? Mana Jawa? Kelompok Jawa siap? Kelompok mana nih? Kalimantan mana Kalimantan? Oh, tak panggil absen berarti. Absen ya, absen. Absen 1 aja deh. Absen 1, nggak apa-apa, seadanya saja. Udah itu udah banyak itu. Oh, perwakilan 1 orang. Absen 1. Nggak apa-apa, dibacain aja. Di sini. Berdiri ya, berdiri. Di mana? Di situ aja nggak apa-apa. Di atas. Duduk ya, Bu. Berdiri dong, kelihatan. Oke teman-teman, mohon perhatiannya. Yuk, silakan kelompok. Dari mana dulu? Kelompok mana nih? Dari kelompok 5 Sulawesi. Kelompok Sulawesi ya. Oke. Pertama Apa aja? itu ada deforestasi. Penyebabnya itu penebangan liar, perluasan lahan pertanian dan tambang. Solusinya reboisasi, pertanian berkelanjutan, dan penegakan hukum tentang lingkungan. Oke. Itu Yang masalah yang pertama. Yang kedua apa lagi? Kerusakan terumbu karang. 1 penyebabnya penampakan ikan dengan bom atau sianida. Oke. Yang kedua limbah kapal atau industri. Nah, solusinya itu edukasi kepada nelayan, patroli laut, serta penanaman kembali terumbu karang. Siap. Oke, terima kasih dari kelompok Sulawesi. Sekarang kita ini ya, gantian ke kelompok lain, daerah lain. Mana-mana? Papua boleh? Nggak apa-apa dong.
Papua mana Papua? Oke. Nah ini Papua nih daerah yang jarang kita bahas. Mana Papua? Itu Papua. Oh ini. Nggak apa, dua aja apa? Jawa. Yuk dibacakan. Nanti perkenalan nama sama daerah ya. Nama apa? Nama kamu. Nama saya. Iya. Salju. Berdiri adek baru. Nggak apa-apa. Sabar. Mana? Nama saya. Iya. Rokan, saya Arsawa dari kelompok 1 dengan daerah Papua. Perubahan lingkungan yang pertama adalah mencairnya es atau salju abadi di puncak Jayawijaya. Oke. Penyebabnya cuaca yang semakin panas sehingga menyebabkan es di atas puncak lebih cepat mencair. Solusinya adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, kerusakan hutan. Penyebabnya banyaknya izin investasi di Papua dan menjadi sasaran perkebunan sawit. Solusinya belum? Oke, nggak apa-apa. Asik. Solusinya nanti kita sambung di pertemuan berikutnya ya. Kalau masih ketemu. Ada lagi yang mau volunteer mengajukan diri? Sumatera. Oke, Sumatera boleh. Sebutkan nama sama nama kelompoknya ya. Kelompok daerahnya. Nama sama nama kelompok. Nama saya Diva Putri Widayadi. Oke. Kelompok 4 atau Sumatera. Perubahan lingkungan terjadi di Sumatera yaitu salah satunya deforestasi. Deforestasi, oke. Oh iya, deforestasi. Gak apa-apa. Terus? Penyebabnya penebangan liar, konversi hutan menjadi lahan pertanian, serta membangun infrastruktur tanpa mempertimbangkan dampaknya. Oke. Lalu solusinya yaitu tebang pilih, mempertimbangkan dampak lingkungan, Yang lain reboisasi, tolong dan perhatikan dulu ya. rehabilitas hutan. Oke. Masalah selanjutnya? Lagi, Satu lagi. yang selanjutnya eksploitasi tambang. Oke. Penyebabnya? Penyebabnya terlalu banyak menggunakan SDA secara berlebih, eksploitasi tambang yang tidak bertanggung jawab. Oke. Lalu solusinya pengurangan menggunakan SDA secara berlebihan dan mengurangi eksploitasi tambang. Oke, siap. Terima kasih ya. Jawabannya. Ada lagi? Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Jawab gimana? Mau siap gak? Siap gak jawab? Gimana? Guys? Gak? Ini yang jawab kelompoknya ya. Kelompoknya gimana? Kalau nggak siap nggak apa-apa. Oke. Kalau Jawa mah karena kita hidup di Jawa udah sering lah ya dengan masalah di Jawa kan. Jadi mungkin di skip dulu, dibahas di selanjutnya nggak apa-apa. Oke ya teman-teman. Jadi kesimpulan pembelajaran dari ini apa? Apa? Jadi kan tadi di setiap daerah kalian udah lihat satu-satu gitu kan. Dan ternyata ada aja masalahnya kan. Nah artinya memang pemanasan global itu sesuai namanya, dia berdampak global. Di setiap daerah akan mengalaminya. Nah terus tinggal harusnya setiap penduduknya itu menyelesaikannya ya dengan solusinya yang masing-masing. Pasti setiap daerah itu punya solusinya masing-masing. Setiap masalah juga punya solusinya masing-masing. Tadi kan kalau teman-teman misalnya nyimak, antar daerah masalahnya beda, solusinya beda. Pemerintahnya ya salah. Out of the record ya nanti ya. Semoga bermanfaat dan membuka wawasan kalian tentang permasalahan terkait pemanasan global ini. Nah mungkin untuk mengakhiri
perjumpaan kita hari ini. Silakan teman-teman, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih teman-teman.